Selamat sore Sobat KR53 Kicau Rakyat di Jalan Kapten Tendian nomor 53 Jombang. Senang sekali ya sore hari ini Ana lagi Nur ya. Kebiasaan nama waktu di radio ya. Nur kembali menemani Sobat KR semuanya di sore hari ini bersama Novi. Halo, gimana kabarnya Nov? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sudah sudah fresh hari ini ya. Kembali fresh. Waktunya ngopi ini kayaknya dong. Iya. Ya tentunya di kedai Sufi dong. Iya, pastinya. Pasti. Favoritnya es kopi seger. Oh iya, jelas tentu. Ya, selamat sore Jombang. Selamat malam Indonesia. Ya buat sobat KR53 yang ingin ikut gabung ngasih komen ataupun sekedar mantau kita bercuap-cuap berkicau di sini, bisa gabung lewat fanpage-nya KR53 Broadcast. Ya, di situ kamu bisa salam, boleh ngasih masukan, ngasih opini kamu bisa juga di Q&A sini. juga bisa. Iya, boleh. Novi ini siap menjawab nih kayaknya. Oke. Ya, saudari ini kita akan bahas apa, Nov? Untuk hari ini mungkin kita lebih ke pendidikan kali ya. Pendidikan. Iya. Ya, fokusnya tadi kita mau bahas tentang out of the box. Nah, spesifiknya ke pendidikan. Ya, mungkin sobat KR yang belum tahu ya, Novi ini salah satu mahasiswi yang sedang skripsi. Iya. Di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jombang ya. Nah, supaya tidak bingung hanya ngurusi skripsi aja. Jadi Nur ajak Novi nih untuk ngobrol tentang out of the box. Okay. Nah, sebelum kita ngobrol out of the box dalam hal pendidikan, mungkin Novi bisa ini gak sih, ketika ada kata-kata out of the box, apa sih yang pertama kali dipikirkan? Out of the box itu merupakan kayak hal yang di luar pemikiran. Hal yang di luar Iya, pemikiran. kalau menurut saya. Menurut saya. Out of the box, keluar dari kota. Iya, gitu. Kalau Atau arti bahasa Inggrisnya. Iya, atau bisa dibilang keluar dari zona nyaman ya. Ya, Atau zona nyaman. Zona nyaman. Alias zona PW. Iya. Zona paling enak katanya. Nah, kalau kita bilang out of the box ya, tidak semua orang berani berpikir out of the box. Betul. Atau di luar kebiasaan masyarakat yang ada. Nah, kalau Novi sendiri punya pengalaman nggak atau pernah nggak melakukan hal yang out of the box, terutama dalam hal pendidikan atau dalam proses belajar? Mungkin di universitas atau selama di SMA pernah nggak? Kalau out of the box sih sering sih mungkin. Sering ya, Sering. jangan nggak hanya pernah tapi Sering. sering. Contohnya apa Dulu nih? sih waktu SMP kalau SMA itu, itu biasanya teman-teman kan hanya ya belajar di kelas lah, belajar di kelas. Kalau saya nggak mau. Biasa. Maunya di mana? Kalau saya misalkan dulu itu biologi sih, biologi tentang tanaman sih. Jadi saya itu langsung kayak langsung cari tanamannya. Nah. Kalau teman-teman kan tinggal nunggu Teori gurunya aja ya? mungkin kan, gurunya mau bawa mungkin tanaman atau apa gitu kan. Kalau saya nggak langsung cari sendiri. Itu nggak tahu itu out of the box apa memang saya yang melebihi itu. Itu sih dulu seringnya gitu. Tapi kalau ini ya, selain itu contohnya ya, ada juga sih sebenarnya ada misalnya sekarang ada model pendidikan bersama alam atau apa ya istilahnya. Itu kan salah satu hal yang di luar kebiasaan. Iya, betul. Jadi seseorang atau anak-anak ini belajar nggak hanya sekedar teori, nggak hanya sekedar Menunggu materi. Nah, menunggu materi, tapi menjemput materi, Nah, itu. atau bahkan membuat materi. Benar-benar out of the box. Very out ini. Iya, banget. Asal jangan sampai di DO ya, terlalu out. Di luar itu. Ya, kalau kita bilang dari ini aja sistem pendidikan yang ada di Indonesia saja. Khususnya Indonesia. Kalau kita lihat masih bisa dibilang nggak begitu out of the box ya. Iya. Masih alur yang sama. Sama, walaupun sedikit-sedikit lah Iya. mulai ada geseran seperti Betul. seragam. Aku nggak tahu kalau seragam itu kalau di luar negeri kayaknya tidak ada deh, atau mungkin jarang ya. Ada tapi mungkin kayak lebih nggak formal lah, nggak kayak kita yang di Indonesia. Harus. Jadi sudah mulai dari baju kalau di Indonesia Ya, sudah diseragamkan, sehingga secara
tidak langsung ya sebagai pelajar itu seolah-olah cara berpikirnya ini sudah diarahkan. Jadi mengarahkan sesuai dengan, padahal setiap anak ini memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Kadang ya guru aja ya, guru yang ngajar, mohon maaf Pak Bu Guru. Mereka paling mengajarnya 1 atau 2 bidang pelajaran. Ya, betul. Nah, artinya kan memang itu yang memang mereka benar-benar konsen yang memang mereka menguasai. Ya, sementara satu anak harus bisa menguasai sekian pelajaran. Ya. Nah, itu kan harus ada terobosan baru ya. Kalau mereka suka berhitung ya biarkan, lebih dikembangkan. Ya, kalau yang nggak suka berhitung, lebih suka ke IPA, ya jangan dipaksa untuk harus bisa kan gitu. Nanti malah itu bahaya itu. Malah males jadi. Pengalaman. Kalau itu sih salah satu contohnya ya. Ada contoh lain misalnya kalau di universitas atau perguruan tinggi aku lihat model belajarnya sudah tidak sama dengan SMA, SMP ya. Mereka sudah mungkin belajarnya bisa di lantai, bisa di mana, nggak harus di bawah, dimanapun bisa di bawah pohon, bisa diskusi. Biasanya gitu ya. Nah, kalau Novi sendiri, menurut Novi untuk out of the box ini apa sih tantangannya? Seandainya Novi ini selaku pelajar atau selaku mahasiswi ingin melakukan sesuatu yang berbeda, apa sih yang menjadi tantangannya? Kalau tantangannya sendiri itu sebenarnya komitmen diri sendiri. Jadi diri sendiri ya. Iya. Itu merupakan tantangan yang besar banget, beneran. Soalnya apa? Kalau misalkan kita out of the box, tapi kita nggak ada komitmen dari diri sendiri, itu nggak bakal jadi. Jadi nggak bakal, kita misalkan tujuan kita ke sini, kita nggak ada komitmen dari diri sendiri, nggak akan. Kalau menurut saya itu seperti itu sih. Atau out of the box-nya nggak istiqomah. Nggak istiqomah dan nggak mencapai lah. Nggak mencapai. Itu ya. Iya, menurut saya sih ya. Soalnya tantangan komitmen itu besar banget. Kalau dari luar, dari eksternal, tadi kan dari internal diri sendiri. Kalau dari eksternal, apa coba? Apa ya? Dari keluarga pernah nggak? Kalau keluarga belum sih. Soalnya selama ini memang saya sendiri, maksudnya keluarga ya nurut saya. Kalau mungkin dari teman ya, misalkan kan kita, misalkan kalau kuliah kan biasanya kan kelompok, misalkan kerja kelompok. Nah, out of the box biasanya kan kalau kelompok kan, oh ayo kita bareng, kita kesini bareng. Kalau out of the box biasanya kan sendiri-sendiri. Oh enggak, kamu yang ini aja, kamu yang ini. Nah itu mungkin tantangannya. Misalkan ada teman yang itu bukan kelompok, itu mah sendiri-sendiri gitu mungkin. Oh berbeda opini ya. Betul. Iya sih, tapi memang kalau aku sendiri sih memang ada banyak tantangan ya untuk bisa keluar atau mau melakukan out the box. Misalnya biasanya yang dilakukan orang-orang itu adalah zona nyaman atau zona yang sudah biasa kita lakukan. Nah, untuk keluar itu pasti perlu keberanian. Nah, kadang tantangannya pastinya ada apa ya? Ada protes, ada kritikan. Nah, itu kalau kita nggak kebal, nggak apa ya istilahnya? Tahan mental. Tentu itu akan membuat kita jadi apa ya? Mundur kembali, nggak jadi keluar dari itu. Nah, kalau dari apa ya, dari diri sendiri. Nah, kalau aku lihat nih, Novi sendiri sudah misalnya dari keluarga yang cukup apa ya, religi gitu. Religius. Oh iya. Religius. Nah, untuk bisa keluar dari sesuatu yang berbeda, yang ya kalau religius misalnya kan ya harus memakai berpakaian lah dalam hal mungkin yang muslimah. Salah satunya Nah, betul. untuk bisa keluar dari situ mungkin Nafi bisa share seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya kita harus pinter-pinter ngasih kepercayaan sih. Kepercayaan ke orang tua. Kalau misalkan saya kesini ya kesini gitu. Paham gak sih? Kayak gitu kan. Nah, itu. Terus kalau misalkan yang religius, oh kamu nggak pakai ini misalkan, nggak pakai itu. Selama ini saya kalau apa ya, kasih pengertian itu mungkin ini menurut diri saya sendiri ya. Saya takut salah ngomong ini. Santai, salah juga nggak apa-apa kan. Karena ini bukan ujian. Ini tidak bermaksud untuk menyinggung. Iya. Ya saya menjelaskan aja sih. Kalau saya seperti ini tuh memang nggak keluar jalur. Maksudnya itu
ya saya maksudnya nggak merugikan orang lain. Betul, saya juga bisa menciptakan prestasi dengan seperti ini kayak gitu. Tapi pastinya ada ini dong untuk awal-awal, ada Pasti. ada percikan-percikan. pasti itu pasti. Nah, untuk mengatasinya itu ya dengan ini Ya, tadi itu ya. kuat mental dan memang itu tadi kita bisa apa sih namanya, kayak mempunyai tujuan kita jelas, itu aja sih. Tapi aku sendiri juga pernah sih kayak gitu ya. Maksudnya ya perempuan sebagai perempuan ini menurutku stigmanya cukup banyak. Betul, kita keluar malam walaupun kerja, tetangga udah yang Iya, ini betul. sudah dibilang anak nggak bener. Pakai baju yang agak aneh, ini nggak ini, padahal nggak jaminan juga ya. Nah sekarang perempuan keluar malam tuh out of the box banget loh. Oh iya. Bener itu. Apalagi kalau pagi. Itu benar out of the box karena itu merupakan salah satu hal yang mungkin dulu nggak ada ya. Soalnya dulu kan kalau mungkin zaman dahulu mungkin perempuan kan malam tuh sampai jam berapa sih ya gitu. Mungkin Iya, sampai sore ada aja batasan, kan. Nah, iya, gitu. Kalau iya, sekarang iya. kan perempuan ini juga ya emansipasi wanita lah ya. Perempuan bisa lah keluar malam meskipun keluar malamnya itu dalam hal positif. Ya, itu ya harus ada catatannya. Ada yang bel-belnya positif gitu loh. Iya, kalau kita ngomong ini aja kayak siapa ada Najwa Shihab, Iya. kurang religi apa coba keluarganya. Kemudian ada anaknya Gus Dur itu siapa yang nggak pakai kerudung tuh? Siapa sih? Lupa aku. Iya, lupa. Rambutnya disemir itu ya, lupa Iya. lagi namanya. Nah, artinya kan untuk bisa keluar ini ya memang kita harus berani gitu ya. Nggak peduli kan orang tua mereka nggak ada masalah gitu ya, karena udah clear. Nah, betul. Tapi terkadang tetangga ya ada masalah. Nah, nah sebelum kita lanjutin Nov, mau sapa-sapa dulu beberapa sobat KR yang saat ini mungkin lagi mantau. Ini yang sering kali mantau ada Pak Darwin Lunamaya. Nggak tahu fan beratnya Lunamaya atau siapa ini ya. Kemudian ada juga Mas Fanani ya. Ini yang biasanya juga ngopi di sini, ngobrol-ngobrol juga. Semoga saja saat ini lagi pantau. Juga ada Mas Denny ya. Nggak tahu nih, jadi kesini apa enggak nih Mas Denny? Udah janjian ya. Ya terus kita Ana lagi ya kebiasaan ini. Nur juga mau nyapa Mas Dian yang kemarin sempat ya ngobrol sama Nur, ngobrol soal kesenian di Jombang, kemudian banyak lah tentang sejarah. Jadi Mas Dian ini salah satu seniman yang multi talent. Nah itu juga mungkin out of the box ya. Banget. Jadi dia seniman, kemudian dia juga budayawan, juga sejarawan. Jadi sampai ada sekitar 32 desa ya yang dia cari sejarahnya. Nah itu kan jadi kalaupun seniman nggak hanya kamu seniman ya udah hanya sekedar seni, tapi dia bisa kemana-mana, multi talent. Nah makanya itu nanti semua itu kemarin baru mendapatkan penghargaan juga ya. Selamat buat Mas Dian ya, penghargaan karena kemarin sempat apa ya namanya membuat buku tentang apa ya Soekarno gitu ya, sejarah tentang Soekarno. Nah ada juga ini Mas Bahrudin ini dari Karya Thoyibah ya, salah satu sekolah yang memang menginisiasi pendidikan bersama alam. Ini dari petani-petani awalnya. Jadi mereka itu apa ya, anak-anak ini belajar sesuai dengan keinginannya. Jadi yang suka musik, ya udah dia belajar musik. Dia tidak perlu belajar yang lain. Gitu. Kalau yang ingin mengikuti ujian, ya silakan. Maksudnya dipersilakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Artinya dari sekolah ini tidak apa ya, lebih ke apa? Sesuai dengan slot masing-masing. Nah, sesuai gitu dengan ya. keinginannya. Jadi tidak ada paksaan. Yang suka desainer ya diarahkan. Silakan desainer lah ya. Enak ya. Jadi sangat unik. Jadi apa namanya? Mentor atau apa ya istilahnya? Mentornya ya itu enggak seperti pendidikan atau sekolah pada umumnya. Jadi ada musik, ada seniman, ada apa namanya? Desain bangunan ya, orang-orang yang bagaimana mendesain sesuai dengan keinginannya. Nggak tahu kalau di Jombang ada nggak ya? Tapi bukan berarti kita menyalahkan pendidikan yang ada di Jombang. Iya, enggak juga. Tapi berharapnya bisa. Bisa seperti itu. Iya. Mungkin kedepannya lah ya. Generasi penerusnya bisa kayak gitu. Iya, kalau sekarang kita lihat sudah beberapa orang ya sudah mulai ada ide-ide seperti itu.
Nah, ini mungkin kalau terus banyak di apa ya? Banyak di blow up. Pastinya semakin lama mungkin orang-orang semakin oh ini ternyata efektif juga. Anak juga happy, gurunya juga happy. Jadi belajar itulah yang belajar sebenarnya ya. Sesuai dengan terniat. terniatnya. Sesuai keinginan mereka. Nah, kamu sendiri ada nggak yang mau disalam-salamin, Nov? Yes. Keluarga mungkin. Oke, salam ke ade aja ya. Ke ade ya. Iya. Adek ketemu Ponakan. gede. Atau ketemu kecil. Ketemu gede lebih bahaya itu. Iya. Ada juga ini ya salah satu kata-kata dari Albert Einstein ya kalau nggak salah. Hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil berbeda akan tetapi menggunakan cara yang sama. Apa itu artinya? Jadi kan itu ya, apalagi kita dengar istilah viral. Saat ini nih mungkin kita bisa sorot itu. Kalau ada sesuatu yang viral, orang jualan apa viral, semuanya ngikut. Padahal belum tentu. Orang suka kedai kopi sekarang banyak yang booming, semuanya bikin kedai kopi. Tekniknya berbeda Berapa ini maksudnya tanpa perencanaan yang matang, tanpa konsep yang berbeda, tentu tidak akan berumur panjang kan? Betul. Karena semakin banyak yang mengikuti viral itu, artinya akan semakin banyak kompetitor atau pesaing ya. Kamu sendiri melihatnya bagaimana nih yang viral anak muda saat ini? Soalnya sekarang tuh yang dinamakan viral itu mereka melihat yang di atas. Gitu. Misalnya kita melihat proses. Oh iya gitu. Hasilnya langsung. Nah, viral misalkan ini mungkin kedai kopi ini berumur panjang. Terus habis itu kenapa bisa gini ya? Maksudnya kenapa bisa selama ini? Terus mereka ikut-ikutan. Ternyata gagal. Nah, mereka itu kayak apanya yang viral? Kayak mungkin gitu loh. Mungkin gitu loh. Kalau pemikiran saya seperti itu. Jadi kayak mereka ini tanpa memikirkan yang prosesnya yang sepanjang itu, tapi langsung ini bisa tinggi nih, ini bisa dikenal banyak orang nih, kayak gitu-gitulah, seperti itu sih. Ya, pastinya kalau yang boleh sih ikut, tapi paling nggak harus ada ide yang baru, ide yang berbeda. Betul. Karena kalau konsepnya sama, sesuai dengan apa ya, yang viral itu, tentu orang lama-lama juga paling 1-2 kali datang habis itu. Ngapain? Sama aja. Mereka juga nggak memikirkan value. Ya benar. Value-nya itu dikesampingkan malah. Gitu. Yang penting, konsepku seperti ini, bagus nih. Ini saya niru, misalkan niru di suatu daerah mana lah. Tapi ternyata di sini nggak cocok. Malah value-nya malah berkurang. Gitu. Nggak ada value dan viewer. Betul kayak gitu. Iya, karena setiap daerah, setiap orang itu kan memiliki karakter yang berbeda. Jadi mungkin diterapkan di Jakarta yang anak mudanya kota metropolis. Kota metropolis mungkin cocok, tapi ketika itu kembali misalnya ke desa kemudian dengan model yang sama, tentu itu tidak sesuai. Jadi perlu apa ya? Itu tadi perlu proses, perlu mungkin ini dulu pengetahuan lingkungan juga mungkin. Iya. Pengetahuan lingkungan mana yang mungkin pangsa pasarnya yang bagus di mana, mungkin itu. Iya, kita kembali lagi nih ke out of the box. Nah, salah satu tantangan menurutku ya yang untuk kita bisa keluar dari out of the box adalah rasa ragu, berani mengambil resiko. Betul. Bener gak itu? Karena resiko tuh sangat-sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi sedikit orang yang berani mengambil resiko itu sih. Iya. Kalau untuk gimana sih? Kalau contohnya Novi sendiri nih, untuk bisa keluar atau berani atau menghilangkan keraguan itu apa yang dilakukan? Ini kalau menurut saya itu memikirkan jangka panjang. Itu kalau menurut saya. Misalkan kita melakukan satu hal, ini jangka panjangnya ini gimana ya? Urusan berhasil atau tidak itu mungkin kalau saya ya nanti dulu. Yang penting kita fokus, terus jangka panjangnya kita punya. Nah itu pasti itu sih kayak tertata gitu loh. Jadi itu resikonya terkonsep mungkin mungkin resikonya itu ada, cuman kita sudah siap lah dari awal tuh sudah siap.
Juga melatih mental sih. Balik lagi semuanya butuh mental. Jadi kalau melakukan A misalnya, oh nanti ada nggak yang akan apa namanya konflik atau apa ya, yang mungkin tidak sepaham, tidak sesuai. Pro kontra lah ya. Pro kontra maksudnya. Tapi selalu ya akan seperti itu. Banyak. Kadang orang belum tahu ini arahnya kemana, sudah baru lihat sekilas sudah langsung oh ini memandang negatif. Betul. Jadi harus tahan banting. Nggak hanya barang pecah belah aja yang harus tahan banting ya. Nah, tadi ada yang mau ngomongin apa lagi ya? Aku lupa tentang tiba-tiba blank gini. Oh ya, out of the box sendiri sebenarnya itu pemikiran yang dibawa oleh salah seorang matematikawan Inggris ya, namanya Henry Ernest Dudene. Jadi berasal dari Inggris ini yang kemudian dia berpikir kalau untuk membuat suatu ide yang kreatif ya kita harus keluar. Untuk membuat sesuatu ide-ide yang berbeda ya harus keluar. Itu ya salah satu matematikawan Inggris. Nih ngomong out of the box, ada satu teka-teki nih buat Novi. Oke. Apa itu? Jangan-jangan udah tahu nih. Butuh waktu 1 menit untuk merebus 1 telur. Nah, diperlukan berapa menit untuk merebus 5 telur? 1 menit juga. Bisa semuanya. Nah, berarti itu udah out of the box ya. Kadang kalau kita ini paling 5 menit. Ya, 5 menit ya. Kan bisa langsung. Nah, kadang kita udah apa ya? Yang apa sih sudah terbiasa dengan sesuatu yang ini loh polanya ini, kalau ini jawabannya ini, sehingga ketika kita mau keluar itu sulit lah ya. Sulit. Kita mau berinovasi pun sulit kalau sulit. misalnya. Ntar baru ingat lagi nih yang tadi mau diomongin. Nah, ngomong out of the box ini aku lagi ngomong soal komedian. Nah, komedian itu juga sangat sulit loh menurut Nur. Iya, gimana? Bener. Karena dia pertama dia harus memiliki materi yang Betul. cukup. Yang kedua, bagaimana dia bisa membuat orang lain tertawa dengan mengolah kata ya, lebih mengolah kata. Dan seringkali kan kalau sudah pernah pasti itu makanan sehari-hari lah mungkin. Itu udah pernah misalnya ya, untuk bisa keluar itu dari membuat orang tertawa itu kan sesuatu yang agak susah menurutku. Apalagi kalau dari awal orangnya nggak humoris. Itu lebih sulit lagi. Mungkin salah satu orang untuk bisa keluar dari out of the box dia harus humoris mungkin. Dia harus humble ya, bisa bersosialisasi, beradaptasi dengan beraneka macam orang. Betul. Dan pastinya mau menerima masukan ya. Soalnya memang pemikiran tiap orang beda-beda kan. Nah, kalau kita memang nggak bisa menempatkan, wah itu bahaya bener. Iya bener bahaya. Pernah kan sering kayak gitu. Mulutmu harimaumu. Salah satu kata saja bisa menghancurkan pertemanan. Kayaknya pengalaman nih. Pengalaman banget itu. Kalau ini dalam jangka dekat ini apa nih planning Novi? Dalam jangka dekat ini, kalau bukan jangka dekat sih, ini sudah dari dulu. Mau bisnis sih sebenarnya. Mau usaha. Apa di bidang apa? Kuliner. Nerusin almarhumah kakak. Dulunya ada usaha. Semoga sukses. Amin. Minta doanya saja. Dan minta dukungan. Dan skripsinya, ngomong-ngomong lagi ngurus skripsi ya. Apa ini? Tentang apa nih? Saya manajemen SDM. Jadi tentang kinerja, enggak jauh dari itu lah. Kinerja karyawan ya. Betul. Kayaknya cukup di sini dulu ya. Obrolan kita tentang out of the box. Tahu nih, sudah ada yang ini nggak sih yang ngasih komen? Aku nggak bisa pantau dari sini ya. Ya pastinya buat semuanya yang ada di rumah, kapan-kapan kalau ada yang ingin ikut di sini, ikut podcastan, ikut berkicau, namanya juga kicau rakyat ya. Jadi siapapun boleh, tidak memandang usia, kecuali bayi ya. Kalau bayi belum bisa. Nggak bisa mau tolong. Jadi bisa anak muda, setengah tua, ada tua boleh, asalkan masih kita bisa sharing ya.
siapapun punya suara dan berhak bersuara. Ya. Apalagi anak muda. Anak Generasi muda, penerus bangsa. iya. Jadi kalau ngopi jangan hanya ngopi, tapi perlu dengan diskusi, Nah, mencari sharing-sharing, inspirasi. kayak gitu kan. Baik, jadi cukup sampai di sini dulu ya obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih Novi. Iya. Mungkin kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggak apa-apa juga. Karena di sini semuanya bebas asalkan Oke. kita tidak menyakiti siapapun. Nah, Yang betul. pasti tujuan kita untuk kebaikan, untuk sharing-sharing. Semoga saja kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau enggak dibuang aja ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.